Ya, saya sambil Bun, cek. Oke, udah ya, terlihat di Teumi ya. ya terlihat. Oke, Iya, terlihat jelas. eh, ya saya start Baik, record ya. Silahkan ya. Pak Bunda, Bambang. silakan Pak Oke. Bambang dengan Pak Agus kami Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita bersua kembali dalam kegiatan sadar. Untuk yang kesekian kalinya kita bersama setiap Rabu malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang jauh menjadi dekat, belajar yang tentunya menyenangkan, yang mudah, tanpa batas ruang maupun waktu. Bersama Bapak Agus Triarso, Eskom MPD. Beliau dalam kesehariannya bertugas di Pustendik. Beliau ini adalah sosok asli dari Semarang, lahir di Semarang, SD, SMP, SMA, S1, S2 menyelesaikannya di Semarang. Tentu dengan Semarang tidak ada asingnya. Namun sosok yang satu ini bukan berarti tidak kenal dengan Indonesia, karena beliau ahlinya di bidang tanpa batas. Bapak dan Ibu sekalian, pada kegiatan kita malam ini nanti akan dipaparkan tentang bagaimana belajar dengan mudah yang menyenangkan, tanpa ada batas waktu, tanpa ada batas ruang, semua menjadi dekat seiring dengan perkembangan teknologi di era digital saat ini. Tidak banyak yang bisa saya perkenalkan dengan beliau ini. Nanti sambil jalan Bapak dan Ibu bisa berkenalan langsung, saling menyapa. Tentunya suara merdu beliau akan mengenang dengan materi yang apa yang akan disampaikan. Bapak dan Ibu, kesempatan kita nanti akan mendengarkan paparan materi dari Pak Agus. Setelah paparan beliau, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Bagi Bapak dan Ibu yang hendak bertanya, bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa Bapak dan Ibu mengklik acungan tangan, ataupun dengan cara menulis di kolom chat ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, durasi waktu kita 2 jam ke depan akan bersama Bapak Agus Triarso ini dengan paparan materinya. Untuk lebih lanjutnya, saya Bambang Setiawan dari Kota Bima akan membantu, dan waktu sepenuhnya diserahkan pada Pak Agus. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini sungguh berbahagia jika saya bisa bergabung dengan teman-teman di Sadar Ini untuk episode yang kesekian, gitu ya. Dan ini sudah sekitar 4 tahun berjalan acara seperti ini sungguh luar biasa sekali. Saya mengapresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai dengan saat ini sudah mencapai tahun yang keempat, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa. Apalagi kalau kita berbicara masalah perkembangan teknologi, ada digitalisasi teknologi, digitalisasi pembelajaran, dan Bapak Ibu sudah membuktikan bahwa dengan teknologi Bapak Ibu sudah mampu menggunakan teknologi tersebut dalam komunikasi yang luar biasa seperti ini. Nah, tentunya pada malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat bahwa kondisi pendidikan di negara kita ini merupakan kondisi yang benar-benar harus dimanfaatkan momentumnya. Karena ketika kita berbicara teknologi, kemudian orang-orang yang ada di dunia pendidikan juga sudah mensupport teknologi, maka saat inilah saat di mana kita memasuki pendidikan di era digital. Nah, dengan tema belajar mudah dan menyenangkan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, tentunya ini menjadi hal yang menarik, ya.
Saya tidak akan lama untuk menyampaikan materi, nanti kita diskusi, ya. Dan saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu semua untuk tetap selalu menjaga kesehatan, ya. Apalagi saat ini kita diperhadapkan dengan kondisi di mana cukup banyak sekolah yang melakukan pembelajaran dengan siswanya, guru dengan siswanya itu melalui online karena siswa-siswi diliburkan. Nah ini tentunya, atau belajar di rumah, nah ini tentunya menjadi kesempatan yang menarik sekali bagi kita untuk mau tidak mau memanfaatkan teknologi. Nah Bapak Ibu semuanya, sahabat sadar IKI yang saya hormati, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari awal bahwa apa yang sedang kita alami di dunia teknologi dan di dunia pendidikan adalah seperti yang video yang akan saya tayangkan berikut ini. Next. Terus next. Nah, mari kita lihat video yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. You may have heard of the 4Cs for 21st century learning: critical thinking, communication, collaboration, and creativity. But how do these skills affect your teaching practice and student learning? And how does technology play a role in building these skills? Let's take a step back. In 2002, the Partnership for 21st Century Skills, coalition between the business community, education leaders, and policymakers, created the framework for 21st century. This framework presents a holistic view of 21st century teaching and learning. Within the context of core knowledge instruction, students must learn the 4 Cs. These competencies are essential skills for students to thrive at work and in life. Let's take a closer look at how digital tools can help foster these skills in students. Critical thinking refers to students' abilities to analyze, interpret, evaluate, make decisions, and solve problems. For example, take a high school social studies class in which students are comparing society's use of fossil fuels in the past and in the present. In addition to online research, students can use video conferencing to conduct first-hand interviews with field experts. Students can use graphic organizers to organize and illustrate their findings, compare and contrast their data, and share with them. Communication refers to students' ability to share information while expressing their thoughts and opinions clearly to others. Communication also requires strong listening and evaluation skills in order to aid in collaboration. It includes verbal, written, and multimedia messages. For example, consider a 5th grade class in which students are learning about forest fires in the region. The local fire chief asks a question on the community site about fire prevention efforts. Students could post short written or audio responses to the issue, thereby engaging in online conversation. Students learn to articulate their thoughts in a clear way while gaining a sense of agency for having a voice about larger issues. Collaboration refers to students' ability to work with others to accomplish a goal while being flexible, sharing group responsibility. For example, an 8th grade science class could work in small teams with other nearby middle school students to investigate local environmental issues. Students can assume different roles within their teams depending on their talents and interests. For instance, some can make observations, some can record data, and others can share out the results. Creativity includes abilities such as brainstorming, defining ideas, being responsive to ideas from others, and making ideas tangible and useful to others. For example, a 3rd grade class might work together to brainstorm innovative ways to address recycling. Students decide to create a recycling campaign in the school, including making a public service announcement video for the upcoming summer. You can see from these examples that technology, when used strategically, can really enhance how you support the 4 Cs in your classroom.
Digital tools can help students think critically, communicate, collaborate, and create. And we know that these skills help foster higher order, which is crucial for 21st century learning. So, what do the 4 C's look like for teaching and learning in your class? Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita bisa melihat tadi di video yang kita saksikan pembelajaran ABA 21. Kalau kita menerapkan 4C tadi, sebetulnya kita sudah bisa mengikuti pembelajaran menggunakan TIK ya. Dan saya pikir ini kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk bersama-sama mengarah ke sana. Kalau kita melihat yang pertama ada critical thinking. Saya pikir ini harus juga dimanfaatkan oleh semua guru ya dalam pembelajaran. Bagaimana kita memanfaatkan ide-ide kesempatan-kesempatan kita ya untuk mengajak siswa untuk berpikir kritis ya, tidak hanya pembelajaran yang monolog ya satu arah ya. Kemudian ada communication ya, komunikasi, kemudian ada kolaborasi dan creativity. 70, 80, 90-an mungkin kita melihat pembelajaran kita ini atau pembelajaran kita ini belum memiliki sinergitas yang cukup baik ya. Dengan bantuan teknologi saat ini kita bisa melihat bahwa kita yang jauh bisa menjadi dekat. Ini yang perlu kita manfaatkan betul, ya, khususnya untuk dunia pendidikan, termasuk komunikasi antara guru dan siswa. Sekarang sudah tidak ada lagi jarak yang cukup jauh, karena dengan teknologi kita bisa langsung berkomunikasi dengan cepat di luar jam sekolah kita dengan siswa kita. Demikian juga sebaliknya, ketika siswa ingin menanyakan sesuatu yang mereka kurang paham, mereka memanfaatkan teknologi, maka guru bisa segera merespon. Ini tentunya menjadi hal yang sangat luar biasa. Oke, next. Next. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat data dan fakta. Saya ingin melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika melakukan pembelajaran dan mengalami berbagai hal yang ada di sekitar kita, dan kita tidak menyadarinya dengan baik bahwa sebetulnya yang sedang kita alami dan kita lakukan menggunakan teknologi itu juga merupakan sebuah kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk mengemas pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan lebih menyenangkan memanfaatkan teknologi. Oke, yang pertama kita melihat data di Indonesia Januari 2020 ada 272 juta penduduk. Kemudian yang menggunakan mobile phone, ya, Bapak Ibu ini ada sekitar 338 juta. Lalu dari data ini kita bisa melihat bahwa jumlah penduduknya 272 juta, yang memiliki mobile phone 338 juta. Artinya satu orang rata-rata memiliki lebih dari satu handphone ya, atau mobile phone. Sadarkah bahwa Bapak Ibu dengan kondisi seperti ini, sebetulnya ini menjadi peluang dan tantangan untuk meningkatkan dunia pendidikan kita. Kalau kita melihat pembelajaran ABA 21 tadi. Kemudian kita melihat 175 juta penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, 175 ya, juta itu sudah menggunakan internet. Artinya lebih dari 50% penduduk Indonesia itu sudah memanfaatkan internet. Kemudian 160 juta penduduk Indonesia aktif di dalam sosial media. Sekitar 59% sudah memanfaatkan sosial media. Nah, tentunya bagi saya, kalau melihat kondisi seperti ini menjadi sebuah peluang dan tantangan. Ya. Mari kita lihat data dan fakta berikutnya. Pengguna mobile phone itu ada 96%. Ya,
yang dimiliki Bapak Ibu handphone ya. Kemudian yang menggunakan smartphone 94%. Kemudian yang menggunakan HP biasa yang non smart ya itu ada 21%. Ternyata masih ada penggemar yang masih menyukai HP-HP jadul. Kemudian menggunakan laptop atau desktop komputer itu 66%. Yang menggunakan tablet 23%. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat fakta bahwa penggunaan laptop dengan penggunaan mobile phone itu jauh lebih besar masyarakat menggunakan mobile phone. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu juga melihat bahwa ini sebagai peluang dan tantangan untuk meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran di tempat Bapak Ibu semua? Oke, saya ingin melihat lagi berikutnya, next. Nah, pengguna internet rata-rata, Bapak Ibu bisa cek, bisa bertanya kepada dirinya sendiri. Saat ini menggunakan internet, rata-rata masyarakat di Indonesia itu 7 jam, 59 menit. Artinya, kurang lebih 8 jam masyarakat itu menggunakan internet. Kalau 8 jam berarti sepertiga hidupnya dalam satu hari tidak bisa lepas dari internet. Di mana ketika menggunakan 8 jam menggunakan internet itu terdiri dari 3 jam 26 menit itu aktif di sosial media. Ada yang 3 jam 4 menit itu aktif menonton televisi rata-rata. Kemudian mendengarkan musik hanya 1 jam 30 menit rata-rata dan memainkan game 1 jam. Nah, kita melihat pengguna handphone, smartphone lebih gede, lebih besar. Kemudian yang menggunakan internet rata-rata hampir sepertiga di dalam hidupnya dalam satu hari. Di mana menggunakan sosial media itu juga luar biasa, 3,5 jam dalam seluruh hidupnya. Tapi itu rata-rata Bapak Ibu. Kalau kita melihat, kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita tidak lepas dari yang namanya WhatsApp, ya, yang namanya apa lagi, YouTube, ya. Kalau kita lihat dari bangun pagi sampai kita mau tidur, HP tidak pernah lepas. Nah, tentunya ini peluang dan tantangan. Mari kita lihat fakta berikutnya. Website yang memiliki traffic yang tinggi itu adalah Google. Diikuti oleh YouTube, Facebook, kalau ini berita, Tribun News, Detik, Instagram, dan seterusnya, WhatsApp yang nomor 7. Kalau saya menghilangkan website yang bernuansa berita, misalkan nomor 4 Tribun News, kemudian nomor 5 Detik, kemudian nomor 8 dan nomor 9, saya hilangkan semua, maka yang menjadi urutan teratas adalah Google. Kemudian yang kedua adalah YouTube, yang ketiga Facebook, yang keempat menjadi Instagram, yang kelima menjadi WhatsApp. Artinya apa? Artinya, di dalam dunia digital, web yang seperti ini yang paling banyak diminati dan dikunjungi. Traffic dalam 1 bulan itu sangat luar biasa. Google bisa 1 triliun, YouTube bisa 651 juta, Facebook 644 juta, Instagram 107 juta, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah Bapak Ibu memanfaatkan peluang dan tantangan di sini menjadi sebuah pembelajaran yang inovatif, yang bisa dimanfaatkan kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Contoh kasus, apakah Bapak Ibu sudah memanfaatkan pembelajaran melalui WhatsApp? Tentu banyak orang ketika saya mengatakan demikian, banyak yang tertawa. Tetapi, kalau kita bisa memanfaatkan dengan bijak dan baik, itu sangat luar biasa. Karena di WhatsApp itu kita bisa men-share materi kita, share dokumen, video, ya, gambar, dan lain sebagainya, yang itu dibutuhkan oleh siswa
untuk bisa dipelajari dimanapun, kapanpun. Instagram juga demikian, dan Facebook yang paling menarik Bapak Ibu, karena Facebook ini tembus sampai 644 juta trafficnya per bulan. Nah, artinya jika Bapak Ibu mengampu misalkan mata pelajaran fisika, kemudian bikin grup yang tertutup ya, close group dengan siswanya di kelas 7 misalkan untuk mapel fisika, di situ digunakan untuk berinteraksi ya, bertukar pikiran di sana, share informasi, share materi dan lain sebagainya. Siswa bisa berkomentar di sana, guru bisa membalas komentarnya, bisa terjadi tanya jawab. Oh, itu sungguh luar biasa. 2-3 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya mencoba, ketika saya masih di Semarang, saya mencoba untuk menggunakan Facebook untuk pembelajaran kelas saya. Waktu itu saya masih membantu pembelajaran di Universitas Negeri Semarang di UNES. Saya menjadi dosen luar biasa di sana sejak tahun 2008 sampai 2015 kemarin. 3 tahun yang lalu saya sudah menggunakan Facebook untuk pembelajaran. Bahkan saya sudah menggunakan WhatsApp untuk pembelajaran. Jadi saya bisa merasakan bahwa betapa dahsyatnya informasi yang mereka terima dengan cepat, responnya dengan cepat, ya, tanya jawabnya dengan cepat, luar biasa. Dan itu sangat membantu mengatasi gap antara siswa dan guru atau dosen. Ya, kalau selama ini ada takut, malu dan lain sebagainya, ketika kita masukkan dalam sebuah media sosial dalam pembelajaran, itu mereka tidak ada yang takut, mereka bebas bertanya, ya, dan itu sangat luar biasa dampaknya. Ya. Ada satu hal yang saya catat bahwa tidak hanya masalah komunikasi yang cepat tersampaikan, tetapi relationship antara guru dan siswa itu menjadi lebih dekat. Dan ini menjadi kunci bahwa siswa ini mau berubah. Yang tadinya malas belajar, ketika akhirnya dekat dengan gurunya, dia menjadi lebih senang belajar dengan mapel-mapel yang diampu gurunya tersebut. Oke, next. Oke, terus. Oke, next. Nah, Bapak bisa melihat fakta yang berikutnya, ya. Konten-konten online yang bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia, terbanyak 99% masyarakat masih meminati YouTube, ya, untuk melihat konten-konten secara online. Yang kedua, vlog, ya. Kemudian yang ketiga, mendengarkan musik, ya, mendengarkan radio dan podcast. Itu angkanya tidak begitu besar. Tetapi 99% konten-konten online yang dilihat itu adalah melalui YouTube. Ya. Jadi kalau sekarang ini ditanya anak-anak muda, anak-anak milenial, ya, ditanya, kamu mau jadi apa? YouTubers. Gitu. Ya, anak-anak kita pun kita tanya, mau jadi apa? Jarang yang menjawab jadi dokter, jadi pilot, jadi astronot. Kelompok milenial sekarang menjawabnya, saya pengen jadi YouTubers, ya. Karena apa? Dalam waktu singkat bisa mendapatkan uang yang banyak sekali. Ya. Nah, ini sangat luar biasa. Lalu pertanyaan saya kembali lagi, bisa nggak kita memanfaatkan YouTube untuk pembelajaran? Ya, kita bikin channel YouTube kita buka untuk anak-anak kita untuk melihat setiap kali uploadan konten-konten kita. Ini sangat menarik sekali, ya. Next. Nah, ini sosial media yang paling beken, ya. Menurut survei sampai dengan Januari 2020, YouTube nomor 1 di Indonesia 88%, WhatsApp 84%, Facebook 82%, Instagram 79%. Nah, ini tentunya menjadi semangat bagi Bapak Ibu semuanya memanfaatkan media-media sosial itu supaya anak-anak bisa belajar kapanpun, dimanapun, ya, dengan siapapun. Ini luar biasa sekali. Next. Nah, singkat saja Bapak Ibu, saya tidak ingin berdebat masalah belajar, tetapi saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa konsep belajar, ya, adalah sebuah proses, bukan penghasilan produk.
Ini yang saya sering kritis kepada teman-teman guru yang memaksakan bahwa siswanya harus mendapatkan nilai yang sempurna dan lain sebagainya. Saya ingin belajar dari diri saya sendiri bahwa ketika anak saya mendapatkan nilai yang kurang baik pun, saya tidak akan pernah memarahinya. Saya paling hanya mengatakan, kok bisa nilainya hanya segitu, gitu kan. Namun ketika saya melihat bahwa proses dia memahami yang tadinya mendapat nilai jelek sampai dia mendapat nilai bagus, itu yang saya hargai. Jadi saya pikir belajar adalah sebuah proses, bukan memaksakan untuk menghasilkan sebuah produk. Ini yang perlu dipahami. Kemudian belajar ada terjadinya perubahan. Nah ini juga penting Bapak Ibu. Kadang kita nggak sabar kepada anak didik kita. Ini anak susah bener maju-majunya. Tapi biarlah itu sebuah proses. Bagaimana siswa mengalami proses. Dan saya menyimpulkannya belajar adalah mengalami. Jadi kalau siswa dapat nilai UN yang bagus, dia lulus, ya, tetapi sebetulnya dia tidak pernah mengalami hakiki dari dia belajar selama dia dalam sebuah jenjang. Saya pikir belajarnya akan sangat kurang maksimal ya. Jadi karena belajarnya adalah mengalami. Ketika seseorang itu naik step atau naik istilahnya grade ya, tetapi dari dia hasil dari dia mengalami, memahami, maka dia adalah seseorang yang sukses dalam belajar. Next. Nah, tantangannya ini Bapak Ibu. Ketika kita ngomong masalah belajar, pembelajaran digital dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kita ada tantangan yang jauh lebih besar, yaitu revolusi industri 4.0. Bagaimana kita diperhadapkan dengan cloud technology, kemudian Internet of Things, ya, kemudian intelligent machines, kemudian big data. Nah, apakah Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat IDI, itu juga sudah memanfaatkan dengan baik hal-hal yang sudah menjadi tantangan di depan kita, ya, bahwa cloud technology ini menjadi sangat penting. Jadi sudah saatnya kita menyimpan data-data kita, tugas-tugas siswa, ya, itu di cloud technology. Ampun bisa diambil, di-share, ya, dibagikan. Kemudian Internet of Things ini, ya, apapun yang kita lakukan saat ini, itu tidak lepas dari internet. Ya. Jadi kalau ada guru yang mengatakan, Pak, saya usia sudah mau pensiun, ya, yang internetan itu udah wilayahnya guru-guru yang masih muda. Oh, tidak bisa sekarang. Sekarang semuanya serba teknologi dan semua serba internet, ya. Surat, ya, materi pembelajaran, informasi, cek pengiriman, semuanya melalui internet. Bahkan Bapak Ibu sudah memanfaatkan fasilitas-fasilitas melalui internet, ya. Ada belanja online dan lain sebagainya. Kemudian intelligent machine. Intelligent machine ini juga menjadi tantangan bagi kita, bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kita semua serba menggunakan mesin, ya. Sampai masuk tol pun sekarang kita hanya menggunakan kartu, ya. Jadi orang yang bertugas untuk berjaga di tol sekarang sudah minim sekali. Jadi semua diberhadapkan dengan semua teknologi dan big data. Orang yang memiliki data yang lengkap itu akan menguasai banyak hal. Bapak Ibu guru juga demikian. Jika Bapak Ibu guru ini memiliki data-data pembelajaran, data-data informasi tentang pendidikan, ya, suatu saat ketika dibutuhkan Bapak Ibu tinggal buka aja, itu luar biasa. Kemudian bagaimana buku-buku yang penting sekali untuk dunia pendidikan itu disimpan. Kadang kita sering melupakan hal-hal yang kecil seperti itu. Inilah revolusi industri 4.0. Next. Nah, sehingga dari revolusi industri 4.0 ini ada 4 tantangan dalam belajar. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan pembelajaran? Yang pertama, ada tantangan yang namanya kompetensi gap. Kompetensi gap ini kesenjangan kompetensi TIK guru, ya, saat ini baru 40%. Ya.
Artinya baru 40% guru di Indonesia ini yang memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Lalu yang 60% bagaimana? Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kemudian content gap. Kesenjangan kebutuhan konten pembelajaran dan media belajar. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya konten-konten pembelajaran, media-media bahan ajar yang dimanfaatkan guru atau siswa, beberapa tahun ini sudah mulai naik ya. Meskipun beberapa tahun lalu mencari konten itu susahnya minta ampun, apalagi guru-guru PAUD gitu. Tapi sekarang ada yang namanya rumah belajar ya, yang menyediakan konten, kemudian ada penyedia-penyedia media pembelajaran yang lain yang dari swasta itu juga cukup banyak. Jadi ini juga harus mulai dilakukan untuk mengatasi konten gap ini, di mana guru harus kreatif, inovatif, ya, mencari konten-konten pembelajaran, media pembelajaran yang dibutuhkan. Kemudian kalau perlu belajar untuk membuat sendiri, ya. Jadi ini harus segera diatasi untuk gap di masalah konten. Kemudian teknologi gap, ya, kesenjangan generasi siswa, guru, dan orang tua dalam penguasaan teknologi. Ini menjadi hal yang perlu disikapi juga. Bukan berarti jika siswa kita itu lebih jago, lebih ahli dalam penguasaan teknologi, iya. Tetapi guru harusnya tidak sampai terlalu jauh pentingnya. Sehingga sekarang ini dipaksakan guru harus menguasai teknologi juga. Nah, sekarang ini ketika banyak guru yang mengatakan untuk apa teknologi, untuk apa TIK dan lain sebagainya, tetapi ketika saat ini ya kita melihat ketika cukup banyak sekolah yang meliburkan siswa-siswinya, kampus meliburkan mahasiswa-mahasiswinya, dan kemudian ada himbauan dari menteri untuk menggunakan teknologi pembelajaran online jarak jauh, maka guru-guru yang kemarin-kemarin tidak siap itu pasti akan kebingungan. Lalu bagaimana dengan siswaku yang libur cukup lama ini, 2 minggu ini? Apa yang aku harus lakukan? Tetapi guru-guru yang sudah siap dengan teknologi, maka akan dengan cepat, dengan luar biasa menyikapi itu dengan santai begitu, karena sudah paham dengan teknologi dan memanfaatkannya dengan untuk pembelajaran. Kemudian kesenjangan geografis, ya. Ini khususnya untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia di bagian-bagian ujung ya, di 3T. Ini harus diatasi juga dengan teknologi. Nah, kesenjangan-kesenjangan ini adalah tantangan-tantangan kita semua. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk mampu belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Next. Nah, perubahan paradigma ini yang tadinya berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa, ini yang harus disadari bahwa sekarang ini siswa mau membuka dari portal apapun, sumber belajar manapun, mereka dapat melalui portal internet, ya, perpustakaan, atau melalui sekolah dan lain sebagainya. Siswa sendiri yang bisa berkreasi. Lalu bagaimana peran guru di situ? Guru menjadi koordinator, menjadi motivator, menjadi informator, ya. Jadi saya agak terganggu juga ketika di sebuah daerah melakukan kunjungan. Saya bertanya kepada salah satu siswa di SMP waktu itu, kamu kok tahu portal rumah belajar, kamu kok tahu sumber belajar di internet ini, gitu kan? Lalu jawaban anak-anak, ya saya cari dari Google, Pak. Lalu saya cross check ke gurunya, saya tanya gurunya, Bapak sudah kenal rumah belajar, Bapak sudah kenal paper, Bapak sudah kenal bla 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 dan seterusnya. Gurunya belum kenal. Artinya siswanya kenal duluan. Ini jangan sampai gurunya terlalu jauh untuk mengenal informasi-informasi dari teknologi. Jadi sekarang ini ketika pembelajaran berpusat kepada siswa, maka guru tinggal memberikan semangat, memberikan informasi, dorongan, ya, yang luar biasa, kemudian mengemas model pembelajaran
ya menjadi mudah dan menyenangkan. Oke, next. Nah, kita bisa lihat seorang siswa dia bisa belajar dari beberapa sumber belajar ya, yang sangat-sangat mudah didapat, tidak terlalu susah. Oke, next. Nah, ini contoh ya beragam konten pembelajaran. Ada multimedia belajar interaktif, ada video pembelajaran, ya. Next. Ada augmented reality, ada lab maya, ada games, dan semuanya bisa didapatkan oleh siswa, ya, dan dimanfaatkan oleh siswa dimanapun kapanpun dengan siapa. Nah, ini tentunya menjadi sangat luar biasa dengan teknologi yang berkembang sekarang ini. Bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita masih anti teknologi atau tidak? Kalau kita ingin memanfaatkan teknologi, bagaimana caranya? Tentunya kita harus banyak melakukan inovasi-inovasi, ya. Tadi 4C tadi yang di abad 21, pembelajaran abad 21. Komunikasikan dengan teman-teman yang lainnya yang lebih paham. Kemudian kolaborasikan dengan guru-guru yang lainnya. Ya, kemudian ciptakan critical thinking di dalam pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, teruslah berkreasi, ya, kreativitas itu tanpa batas. Okay, next. Nah, revolusi industri 4.0 yang terkini adalah augmented reality dan virtual reality. Ini yang sudah mulai marak, Bapak Ibu. Pembelajaran menampilkan realitas yang tertambah itu sudah mulai marak digunakan. Nah, tentunya ini menjadi hal yang menarik bagi kita. Dan saya ingin Bapak Ibu bisa berinteraksi pada malam hari ini melalui sesi yang sudah saya sampaikan. Saya kira demikian. Next, terakhir, ini implementasi pembelajaran TIK di mana begitu menyenangkan, ya, siswa belajar, ya, dimanapun, kapanpun, ya, itu dengan siapapun, ya, dengan teknologi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya tunggu atensi dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gus. Ini yang slide terakhir ini kalau bisa jangan dihilangkan. Situ kayaknya ada nomor kontak. Banyak teman-teman kayaknya butuh nomor kontak. Ini diinfokan panitia, ya. Oke, sip. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi paparan materi sudah disampaikan. Tentunya ketidakjelasan akan memunculkan rasa penasaran kita untuk mendeteksi di mana yang jelasnya seperti apa dan sebagainya. Untuk itu Bapak dan Ibu, kami buka sesi untuk berdiskusi, saling bertanya jawab. Untuk itu, ini ada beberapa, saya bacakan dulu yang lewat chat ya Bapak dan Ibu ya. Ini ada beberapa chat yang mempertanyakan beberapa hal Bapak, untuk Pak Agus. Yang pertama ini dari Pak Abdurrahman. Beliau mempertanyakan begini Pak. Bagaimana mengukur kompetensi gap guru dalam memanfaatkan teknologi pada kegiatan belajar mengajarnya? Jika seandainya ada link yang bisa kami jadikan rujukan, mohon kiranya link itu bisa dibagi. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ini juga dari chat, ada chat yang masuk juga. Ini dari Bu Mariani. Saya Bu Maria dari Gorontalo. Kalau berbicara tentang IT di sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya memadai, pastilah guru-guru termotivasi untuk mengembangkan kemauan dan keterampilan dalam memperbaiki proses pembelajarannya. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana teknik atau strategi yang baik ketika guru benar-benar bertugas di daerah pedalaman yang akses internetnya sangat terbatas, bahkan bisa dibilang tidak ada. Kalau pakai model offline, tidak sebaik ketika kita menggunakan online. Kira-kira ada saran
apa yang harus kami lakukan untuk hal tersebut. Nah, ini yang dari chatting, Pak. Nanti ada juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Mohon kiranya Bapak berkenan untuk menjelaskan yang dua hal ini, Pak. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih sekali Pak Bambang. Yang pertama, Abdurrahman, bagaimana mengatasi gap teknologi guru dan siswa? Bisa di-share link untuk mendapatkan berbagai informasi dari guru. Ya. Sebetulnya kalau Bapak Ibu tadi bisa diperlihatkan untuk web yang tertinggi dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Ya. Saya ingin memperlihatkan Bapak Ibu. Lagi. Terus. Nah, ini dia. Bisa kita lihat di paparan tadi bahwa ada google.com, ada YouTube, ya, yang di sana merupakan dua besar website yang trafiknya paling tinggi di Indonesia. Nah, ini saya kira ini juga bisa dimanfaatkan untuk dengan mudah guru mencari sumber-sumber yang akan dituju untuk pembelajaran. Ya, misalkan dengar-dengar rumah belajar gitu, tetapi nggak tahu linknya, ketik aja di Google rumah belajar, enter, itu pasti sudah akan muncul banyak hal tentang rumah belajar. Kemudian di YouTube ini kan juga seterusnya. Jadi Abdurrahman jangan khawatir ya. Untuk mengatasi gap teknologi ini, ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah guru sekarang juga ya harus mau untuk memanfaatkan internet ya untuk kreatif mencari berbagai hal di sana. Itu kuncinya di situ. Karena ketika kita sudah terkoneksi internet, kita mencari sesuatu di google.com dan sebagainya, itu akan terasa mudah sekali. Ya, jadi guru ini bukan berarti harus lebih pintar dalam teknologi dengan siswa, tapi paling tidak jangan sampai kalah informasi dengan siswanya. Ini yang penting sekali. Karena ketika gurunya tahu informasi, meskipun tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, ketika kita share ke siswa, siswa pasti akan cepat untuk ekspor begitu, karena mereka lahir di era digital. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Lalu kalau bagaimana dengan linknya? Ya, nah, ada banyak sekali belajar.kemdikbud.go.id, ya, tva.kemdikbud.go.id, ya, kemudian m-edukasi.co.id, ya, jadi banyak sekali link-link yang bisa didapat dari Google, Pak. Ya, tinggal diketik maunya apa, itu bisa. Tapi nanti kalau memang perlu link, nanti bisa saya sampaikan melalui panitia. Oke. Kemudian Bu Mariani, bagaimana teknik ketika guru bertugas di daerah minim fasilitas, ya, dalam hal ini minim koneksi internet, ya. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi, bagaimana jika guru bertugas di daerah yang listrik aja belum masuk, begitu. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya ketika saya sebelumnya bertugas di Semarang. Saya sebelumnya di Balai Pengembangan Multimedia Kebudayaan. Saya juga sering ke beberapa daerah di pedalaman. Kami mengajarkan bagaimana belajar menggunakan mobile. Kami juga menjumpai, ketika saya di Pusdatu juga sama. Ketika saya bersama tim membagikan perangkat TIK di daerah-daerah 3T, kemudian mengajarkan pembelajaran TIK, maka banyak sekali guru-guru di daerah pedalaman sana yang komplain, Pak, jangankan Bapak mengajarnya, jangankan kalau ini apa koneksi internet, listrik aja kalian belum masuk, Pak. Lalu bagaimana kita mengantisipasi hal tersebut? Nah, Bapak Ibu guru yang ada di grup Sadar IGI yang saya hormati, tentu kita harus bisa melihat, ya, memilah dan memilih teknologi mana yang harus dimanfaatkan. Jadi kalau kita berbicara masalah teknologi yang sifatnya high teknologi, kita tidak bisa memaksakan saudara-saudara kita yang ada di daerah kita di sana, yang mungkin koneksi internetnya tidak ada, listriknya tidak ada, ya tentu akan sia-sia kalau kita memaksakan
mereka menggunakan teknologi yang high technology gitu ya. Lalu bagaimana mengatasinya? Ada berbagai teknologi yang masih bisa dimanfaatkan. Contoh misalkan kita bisa menggunakan audio pembelajaran. Saya pernah memanfaatkan audio pembelajaran di Kabupaten Pasir yang sekarang ini menjadi cikal bakalnya ibu kota yang baru. 2005 saya ke Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur, itu yang namanya listrik ya, itu juga minim ya, internet belum ada ya, yang ada cuma siaran radio. Maka saya mengajak Dinas Pendidikan di Kalimantan Timur waktu itu untuk mengembangkan yang namanya siaran radio pendidikan. Ya. Mengembangkan konten-konten audio pembelajaran. Kemudian disiarkan melalui siaran radio di daerah sana. Dan itu cukup efektif. Jadi kita harus melihat bahwa tidak semua teknologi itu tepat dipaksakan di semua daerah. Karena di Indonesia ini daerahnya adalah begitu luar biasa, dari ribuan pulau ya, kemudian berbagai macam kultur ya. Jadi kalau kita bertanya apakah di Indonesia ada yang belum terkoneksi jaringan listrik, internet, pasti ada. Tetapi saat ini pemerintah memang benar-benar luar biasa menurut saya. 2019 bulan Desember tim kami itu sudah memberikan ke 1.300 titik untuk perangkat-perangkat TIK. Kemudian di sana sudah ada koneksi internet dari Bakti Kominfo, ada solar cell yang dibagikan. Kalau masih berbicara, oh Pak, di daerah saya masih ada yang belum mendapatkan koneksi dan jaringan listrik, manfaatkan teknologi yang memang tepat dimanfaatkan di sana. Jadi tidak semua teknologi yang saya sampaikan tadi itu semua bisa dimanfaatkan di daerah-daerah di Indonesia. Tentunya sesuai dengan kondisi. Saya kira itu Pak Bambang. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Agus. Bapak dan Ibu sekalian yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan lewat chatting. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan bisa memberikan gambaran. Kalaupun belum, bisa nanti kita bahas lebih lanjut. Bisa kontak langsung dengan Pak Agus dengan nomor kontak 081325494009. Baik, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, Pak Agus, ini ada juga yang bertanya. Pak Agus, ini teman-teman ini ingin bertanya langsung. Beliau akan langsung mau menyampaikan sendiri secara lisan. Untuk itu, saya mulai dari Pak Agus. Pak Agus DH. Silakan Pak Agus. Diizinkan untuk bertanya Pak Agus, silakan. Pak Agus. Pak Agus. Atau yang lain dulu, Bu Lilik Sri Wahyuni. Pak Bambang, Selamat malam. Pak Bambang, kalau mau menyalakan Pak Agus, minta ke Bu Indah nyalain mic-nya dulu. Oke, Bu Indah. Mereka kan nggak bisa nyalain mic, ke Bu Indah dulu. Bu Indah. Selamat malam. Iya Pak Bambang, Oke. saya beri kesempatan kepada yang lebih dahulu raise hand ya. Ya, Pak Agus nih. Pak Agus tadi sudah, tapi audionya kayaknya belum ini nih, join nih. Jadi saya beri kesempatan pada Pak Gusti. Oke. Terima kasih Bu Indah dan tim yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat Pak Agus Trisno, saya ingin bertanya dua hal penting ini. Yang pertama, saya sebagai guru memang ya sudah sedikit mengenal tentang budaya internet ya. Tetapi bagaimana untuk membudayakan internet kepada anak-anak ketika di daerah saya memang kesulitan sekali akan sinyal, terutama di daerah-daerah yang agak ke dalam. Daerah kami itu terutama agak sulit sekali mendapatkan sinyal. Di satu sisi anak-anak kami itu daerah pinggiran, kebanyakan yang ya tidak terlalu maksimal punya kuota, sehingga walaupun di sekolah ada wifi, tetapi tidak menjangkau ruang belajar mereka. Mohon petunjuk, itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan masalah kedekatan anak-anak dengan internet.
secara umum anak-anak saat ini memang benar sudah menguasai internet, tetapi ada beberapa anak saya, karena saya dari SMP Negeri 1 Amlapura ini, mohon maaf, saya belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan diri saya Pak Gusti Putu Semadi Putra dari SMP Negeri 1 Amlapura. Nah, di sini ada beberapa anak saya yang dari SD memang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Lalu bagaimana saya bisa menyampaikan yang berhubungan dengan internet dengan anak tersebut? Mohon petunjuk Pak. Terima kasih. Oke, langsung. Ya, silakan Pak, langsung Pak. Baik Pak Gusti, luar biasa ini ya, dua pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama, bagaimana membudayakan internet di daerah yang susah sinyal. Ya, ini menjadi menarik sekali Pak. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah teknologi dan perangkat sarana dan prasarananya, tentunya kita harus bisa dengan bijak melihat bagaimana internet itu untuk pembelajaran. Ya, jadi jika kita di daerah yang susah sinyal, ya, kita harus bisa melihat bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Ya, jika memang kita tidak bisa menggunakan internet. Jadi saya di Jeneponto di Sulawesi Selatan, saya ngomong masalah mobile learning, tapi siswa di sana hampir satu kelas komplain, Pak, di sini nggak ada sinyal sama sekali Pak, kecuali Telkomsel, itu pun Telkomsel yang dapat sinyal hanya paling satu strip saja. Lalu bagaimana kami bisa memakai mobile learning? Nah, saya waktu itu langsung mengatakan, ya sudah anak-anak, ya, kalau anak-anak nggak bisa akses karena memang internetnya nggak di sana sinyalnya susah, saya akan cari dengan strategi yang lain. Misalkan saya kasih konten-konten yang versi online, saya kopikan ke HP mereka lalu memanfaatkan itu. Gitu ya. Lalu bagaimana jika itu mau dibudayakan? Kalau kita ingin membudayakan internet, Pak, paling tidak ya, Pak Gusti ini sudah harus menjelaskan internet itu apa, fungsinya apa, bisa dimanfaatkan seperti apa, ya. Dan saya masih seyakin-yakinnya Pak, karena saya pernah mendatangi Bakti Kominfo yang punya proyek untuk koneksi internet di seluruh Indonesia di sekolah. Ya. Saya masih yakin bahwa internet di Indonesia nanti semuanya akan tercover. Nah, saya buktinya adalah di 5 tahun yang lalu saya masuk di daerah pedalaman Dayak di Kalimantan Barat. Ya. Di sana saya lost sinyal ya, termasuk Telkomsel pun lost sinyal. Kemudian saya tanya kepada orang dinas di sana, kok ini HP saya nggak dapat sinyal? Oh memang Pak, di sini lost sinyal. Ya, jadi jangankan Bapak, kepala dinas saja kalau lewat sini pasti marah-marah karena nggak dapat sinyal gitu. Tetapi apa yang terjadi Pak? 5 tahun berikutnya, berarti yang sekarang ini, ketika saya ketemu dengan teman-teman dinas di Kalimantan Barat, saya tanya, daerah yang dulu saya lewati sudah ada sinyalnya belum? Sudah Pak, Telkomsel sudah masuk. Artinya untuk masalah teknologi saya masih yakin bahwa sebenarnya tinggal tunggu waktu saja. Ya. Kemudian ada beberapa siswa SD yang tidak bisa baca tulis. Lalu bagaimana memperkenalkan internet? Nah ini tugas yang paling utama dan pertama adalah bagaimana Bapak dengan bekerja sama dengan teman-teman di sana mengatasi kompetensi yang paling dasar yang mereka belum bisa, yaitu baca tulis. Ya, jadi Bapak harus bagaimana kejar kompetensi itu dulu. Ya, karena kalau tidak bisa baca tulis, lalu bagaimana kalau mereka beraktivitas kemana-mana ya nggak bisa lihat pelang tulisan selamat datang, mereka nggak bisa bisa baca, gitu kan? Jadi saya pikir di mana-mana di dalam kurikulum sudah jelas bahwa kompetensi anak kelas sekian itu harus bisa apa-apa dan seterusnya. Saya pikir kompetensi ini yang harus dikejar Pak. Jadi bagaimana Bapak dan teman-teman di sana mengatasi Kita harus itu, ya, baca tulisnya itu, ya. Saya kira itu. Lalu bisa saja Bapak menggunakan internet jika siswanya tidak bisa baca tulis, bisa dengan kode Pak, simbol. Ya.
sudah cukup banyak simbol-simbol yang ada di dunia maya kita dapatkan ya. Jika kita menggunakan browser apa, itu simbolnya apa, misalkan Firefox ya, Chrome itu simbolnya apa ya. Kalau email itu simbolnya adalah surat begitu. Itu bisa kita memperkenalkan dengan simbol jika memang benar-benar siswanya tidak bisa baca. Saya kira itu, Pak Gusti. Tetapi masalah mengejar kompetensi itu inilah kewalahan. Sementara kami harus mengejar sekian materi. Nah, sekian materi yang harus saya ajarkan. Kelas berapa, Pak? Apalagi saya mengajar bahasa Inggris gitu. SD-nya kelas berapa, Pak? Dia sudah tamat SD, ditamatkan oleh SD-nya, namun ketika masuk SMP dia di kelas 7 sekarang, di kelas 1 istilahnya, itu saya terima kalau boleh saya katakan otaknya kosong sekali gitu. Ya. Baik, Pak. SD-nya diluluskan, kemudian masuk SMP-nya dia tidak bisa baca tulis atau masih kurang. Nah, ini yang terjadi adalah kesalahan di mana jenjang yang sebelumnya itu harusnya tidak layak untuk dinaikkan, gitu kan? Jadi itu, Pak. Oh iya, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Terima kasih. Berikan dulu yang lain. Oke. Sip. Bang, Bang. Oke. Bu Indah, mohon selanjutnya Bu Indah. Ya, selanjutnya Ibu Lili. Kita harus bisa Ibu Lili. memanfaatkan kelebihan dan kekurangan. Halo, Ibu Lili. Ya, Ya, Halo. silakan Ibu Lili. ya. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan Pak Agus, saya Bu Lili Wasyuni. Saya mengajar di SDN Semampir 4 Kota Kediri, ya sekitar 150 kilo dari Surabaya, ibu kota provinsi. Ada 2 pertanyaan mungkin yang ingin saya dapatkan pencerahan dari Pak Agus selaku narasumber malam ini yang begitu hebat ya menurut saya. Yang pertama yaitu gini Pak, kesiapan SDM di daerah kami, terutama anak-anak SD kami, dan juga orang tua. Jadi dukungan dan support motivasi serta dari orang tua itu kayaknya nggak ada Pak. Jadi belum optimal lah untuk menuju zaman revolusi industri yang 4.0 tadi. Jadi kondisi di SD kami itu saya sebenarnya orang yang sangat senang gitu mengajar dengan menggunakan IT. Tapi kebanyakan di lapangan itu ketika anak-anak saya itu saya suruh belajar menggunakan handphone, itu dari 30 anak yang bawa itu sekitar 10 atau 11 saja. Jadi seperti itu. Terus padahal orang tuanya kalau saya lihat itu juga mampu. Saya tidak tahu unsur apa orang tuanya tidak bisa memberikan, misalnya meminjamkan HP ke anak. Itu loh maksud saya begitu. Terus juga untuk sarpras di sekolahan kami. Di sekolah kami itu sangat terbatas sih sarprasnya, meskipun kami ada di kecamatan kota intinya ya. Tapi saya merasa bahwa sarpras di sekolahan kami itu kurang. Jadi wifi aja kita harus berebutan, artinya jaraknya jauh. Kalau sudah sampai di ruangan saya itu tidak nyampe. Bahkan saya pernah menggunakan itu pakai paketan saya sendirilah untuk mengajar anak-anak IT menggunakan internet itu. Lalu maraknya link-link aplikasi pembelajaran Pak, yang selalu menawarkan sesuatu yang lebih dari aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi kami bingung, para guru, saya juga otomatis pribadi saya bingung, ini saya pakai yang mana ya yang bagus itu loh. Maksud saya yang bisa untuk anak-anak artinya untuk anak-anak yang dengan kondisi murid saya yang seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini bagaimana ya kiat-kiatnya kita memberi motivasi dan support itu kepada orang tua Pak. Jadi tujuan dan manfaat yang bisa diambil nantinya gitu. Dan untuk siswa itu menggunakan HP itu tidak hanya untuk kegiatan bermain saja, tapi untuk kegiatan belajar.
Itu yang pertama yang ingin saya ambil manfaatnya untuk dari Bapak. Terus yang kedua gini Pak, di kota kami ada aplikasi Pak pembelajaran itu yang diprakarsai oleh PGRI ya Pak, yang kebetulan saya juga termasuk di dalamnya sebagai koordinator. Nah itu saya pengen tahu untuk membesarkan Pak, artinya membuat aplikasi pembelajaran lokal kita ini booming seperti rumah belajar gitu, maksud saya bagaimana kiat-kiatnya. Saya termasuk orang yang menggebu-gebu untuk itu Pak. Jadi yang aplikasi yang sudah dibuat itu bukan sebagai Pak kompetitor saya, bukan ya Pak ya, saya hanya untuk ngambil ilmunya gimana sih membesarkan supaya seperti rumah belajar gitu. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Indah nanti untuk pencerahannya. Sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa juga dari Bu Lilik Wahyuni dari Kediri. Senang sekali ada dua pertanyaan yang menurut saya ini luar biasa. Bapak Ibu sadar Igi yang saya hormati, jawaban saya ini mungkin juga berlaku untuk tidak hanya Bu Sri Wahyuni, tapi untuk guru-guru yang lain, teman-teman yang lain ini jika mengalami kondisi yang serupa. Yang pertama, bagaimana sih kiat-kiatnya jika ingin mengoptimalkan ya pemanfaatan TIK di sekolah Bu Lilik Wahyuni ini, karena kesiapan SDM-nya baik anak-anak, orang tua itu belum optimal. Ya. Kemudian contoh kasus dari 30 siswa diminta membawa handphone, hanya 10 yang membawa. Kemudian sarpras terbatas, yaitu internet yang tidak maksimal sehingga harus menggunakan kuota sendiri oleh Bu Sri Wahyuni. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu Sri Wahyuni. Yang pertama, kalau kita melihat bahwa sebuah sekolah yang ingin memanfaatkan TIK dalam pembelajaran itu ada 3 aspek yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah aspek kebijakan. Yang kedua adalah aspek sarpras. Yang ketiga adalah aspek kompetensi. 3 hal ini menjadi sangat-sangat penting. Ya, saya pernah melakukan studi kelayakan ya sekitar 2-3 tahun yang lalu. Saya mengembangkan konsep sekolah model menggunakan 3 pendekatan ini, yaitu kebijakan, kedua sarpras, yang ketiga adalah kompetensi. Ketika sebuah sekolah yang akan memanfaatkan TIK dengan luar biasa, jika satu tidak didukung oleh kebijakan tertinggi di sana, dalam kepala sekolah, itu pasti akan susah. Jadi pendekatan pertama adalah bagaimana didukung oleh kebijakan. Yang kedua, ketika ada kebijakan yang bisa membuka dan membantu guru-guru di sana, maka yang kedua adalah sarprasnya. Bagaimana sarpras itu dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Misalkan belum punya LCD, mulai beli 1 LCD. Ya. Belum punya laptop, beli 1 laptop. Terus begitu seterusnya. Memang tidak bisa dipaksa langsung sesegera mungkin punya sekian laptop ya. Itu tidak bisa. Pasti bertahap. Yang penting ada kebijakan, ada keniatan, ya kemudian ada implementasi pembelian sarpras ya untuk mencukupi termasuk koneksi internet ya. Sekarang ini koneksi sangat-sangat murah, apalagi sekolah mendapatkan bantuan operasional sekolah ya, BOS, itu bisa dimanfaatkan untuk apapun ya. Kemudian yang ketiga adalah aspek kompetensi, bagaimana Bu Lilik Wahyuni ini yang menggebu-gebu dan ingin mewujudkan pembelajaran menggunakan TIK di sekolah di Kediri sana, maka tidak bisa seorang diri, harus bekerja sama dengan guru-guru yang lain ya, meningkatkan kompetensi itu, bisa belajar mandiri, bisa sharing ya, bisa komunikasi dengan guru di sekolah lain yang tadi pembelajaran abad 21 yang 4C tadi, kolaborasi dengan guru yang lain dari sekolah yang lain, kemudian bisa TOT dengan guru-guru di sana. Jadi
atau bahkan sekolahnya memberikan kursus ya itu, atau sekolahnya kontak dengan Pusdatin minta pelatihan itu juga bisa. Jadi sangat banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan. Ya, pendekatannya 3 aspek tadi, aspek kebijakan, aspek sarpras, dan aspek peningkatan kompetensi. Nah, lalu langkah yang paling awal dilakukan adalah sekarang ini Pak Menteri atau Mas Menteri mencanangkan adanya guru penggerak. Setiap sekolah paling tidak memiliki 1 guru penggerak. Apa itu guru penggerak? Guru yang memiliki niatan, kemauan untuk melakukan praktik baik di sekolahnya. Ya, ingat, melakukan praktik baik di sekolahnya. Artinya, apapun yang berkaitan dengan hal-hal kebaikan, ya, kemajuan, itu yang disuarakan oleh guru penggerak itu. Kemudian, guru penggerak yang kompetensi atau syarat berikutnya adalah guru itu memiliki kemauan untuk berinovasi, ya, memiliki kemauan untuk maju, ya. Kemudian yang berikutnya adalah guru tersebut mau berbagi, itulah yang namanya guru penggerak. Nah, tiap sekolah oleh Mas Menteri dicanangkan harus paling tidak punya 1 guru penggerak. Nah, saya pikir Bu Lili Wahyuni ini harus bisa menjadi guru penggerak di sekolah Ibu, ya, tadi dengan memanfaatkan pendekatan 3 aspek tadi. Kebijakan, berarti Ibu harus pandai-pandainya meyakinkan kepala sekolah, ya, bahwa sekarang ini kita memasuki teknologi 4.0, revolusi industri 4.0, kita harus menggunakan teknologi, ya, meyakinkan bahwa pembelajaran tidak bisa lepas dari teknologi. Nah, ketika kepala sekolah itu sudah satu visi dengan kita, maka kepala sekolah tinggal memberikan kebijakan, ya, informasi kepada orang tua, ya. Maka yang tadi yang 30 siswa diminta membawa HP yang membawa hanya 10, pasti jika ada kebijakan kepala sekolah itu pasti akan teratasi dengan cepat. Saya pikir itu. Kemudian yang kedua, Ibu ini aktivis PGRI yang punya aplikasi, ya. Lalu bagaimana kiat-kiatnya supaya aplikasi bisa booming? Yang pertama, Bu, aplikasi bisa booming jika isinya itu dibutuhkan. Saya tidak tahu aplikasi yang dimiliki PGRI itu isinya apa, saya tidak tahu. Tetapi kunci yang pertama adalah jika aplikasi itu punya konten yang dibutuhkan. Sebagus apapun aplikasinya, jika itu tidak dibutuhkan, nonsen bagi saya. Saya pernah mengembangkan yang namanya aplikasi game si cerdik, aplikasi cerdas mendidik. Ketika tim saya mengembangkan aplikasi tersebut, tim saya sudah mengatakan, Pak, saya nggak mampu membuat grafis sebagus yang ada di Play Store. Pak, saya nggak punya kemampuan yang bagus untuk mendesain teks dan tombol yang sebagus yang ada di Play Store. Waktu itu sebelum tim saya latih kemana-mana. Tetapi saya mengatakan, tidak masalah. Yang penting kita bikin konsep game yang mereka butuhkan. Maka waktu itu saya bikin game, konsepnya adalah game yang berupa mengerjakan soal, tetapi itu harus melalui sebuah permainan, yaitu bermain dengan lawan, jadi sifatnya tantangan, bisa lawan acak, bisa memilih lawan jika lawannya itu punya akun di aplikasi tersebut. Maka dalam waktu 3 bulan, ya, aplikasi game si cerdik saya ini sudah 5.000 pengguna. Kemudian saya diundang oleh ITB untuk di acara event Sarasehan tentang game edukasi. Waktu itu saya diundang ITB. Maka dari sekian narasumber, saya mengatakan dari sekian game yang Bapak Ibu punya, game saya ini adalah game yang paling jelek. Tetapi yang memiliki follower lebih banyak pasti game saya. Saya mengatakan demikian. Dan ternyata benar. Ketika di-publish, game saya lebih banyak penggunanya. Karena apa? Dia dibutuhkan. Nah, konten aplikasi yang baik adalah yang pertama syaratnya adalah isinya, kontennya adalah konten yang dibutuhkan. Kalau tidak, nonsen. Yang kedua, aplikasinya harus user friendly. Selama aplikasinya itu
registrasi aja susah, login aja susah, udah orang nggak mau ngelirik lagi, orang nggak mau datang lagi. Ya, yang berikutnya yang terakhir adalah kesiapan maintenance-nya, ya, sarana-sarana pendukungnya itu kuat enggak? Ya. misalkan harus kuat di bandwidth-nya dan lain sebagainya, itu sudah dipikirkan atau belum? Saya kira itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus pencerahannya. Monggo saya kembali. Oke, kita menunggu Pak Agus sambil ya mencicipi dulu minumannya. Kayaknya tenggorokannya kasar ya Pak. Oke Bapak, ini ada pertanyaan lagi Pak lewat chatting dari Pak Putu. Mempertanyakan, saya pernah memanfaatkan rumah belajar tahun yang lalu, khususnya kelas maya dengan nama kelas Kimia Semantik 1 Poso. Namun saat saya memeriksa tugas siswa selalu muncul yang selalu muncul terjadi kesalahan request. Jumlah siswa waktu itu 68 orang. Apakah jumlah kelasnya dibatasi atau bagaimana? Mohon petunjuknya Pak dari Pak Putu di Poso. Oke, baik, terima kasih Pak Putu. Ya, berkaitan dengan kelas maya, kalau Bapak mengatakan kelas maya ada trouble di setahun yang lalu, ya, maka Bapak bisa mencoba sekarang di kelas maya yang sekarang, ya. Kalau ditanyakan apakah ada pembatasan untuk kuota peserta, itu tidak ada pembatasan sama sekali, karena kelas maya ini juga sering digunakan untuk kursus, ya, pelatihan yang diikuti cukup banyak peserta juga, ya. Jadi kelas maya ini tidak dibatasi dengan kuota peserta. Nah, tahun ini, ya, atau akhir tahun lalu, Desember 2019, kelas maya ini melakukan sebuah pembenahan, ya, yang tahun ini alhamdulillah menjadi semakin lebih baik lagi. Dan kalau Bapak Ibu guru melihat kondisi sekarang ini, ketika adanya COVID-19 yang cukup menghebohkan di Indonesia juga, maka sekolah-sekolah meliburkan siswanya, dan mereka oleh himbauan Pak Menteri bisa memanfaatkan fasilitas, salah satunya adalah rumah belajar, dan salah satu fiturnya adalah kelas maya. Dan traffic kami untuk pemanfaatan fitur-fitur di rumah belajar termasuk kelas maya ini sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi itu Pak yang bisa saya sampaikan. Untuk pembatasan kuota peserta tidak ada, jadi bisa sebanyak mungkin. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Lanjut Bu Indah. Ya Pak, selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Bapak Agus DH ya, yang pertama kali tadi raise hand. Silakan Bapak Agus. Halo Bapak Agus. Halo Pak Agus. Oke, kita lanjut saja kalau begitu Pak. Saya selanjutnya ke Bu L ya, yang lebih dahulu raise hand. Halo Ibu L. Iya. Ya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya L dari Jombang. Halo. Ya. Lanjut Bu. Ya, Pak. Saya ini mengajar di salah satu madrasah di daerah pinggiran perbatasan. Untuk penggunaan internet itu memang bisa Pak, tapi ada maju mundur gitu internetnya. Tapi untuk penggunaan HP untuk anak-anak itu sangat
sangat meresahkan wali murid gitu Pak. Karena anak-anak kalau sudah megang HP itu megang terus gitu Pak. Dan alasannya itu untuk pembelajaran gitu terus. Jadi ini meresahkan sekali Pak. Itu bagaimana Pak solusinya? Terus yang kedua, untuk pembelajaran online, kalau seumpama saya share gitu ke teman-teman pengajar yang lainnya, dikira saya itu sok tahu gitu Pak. Padahal saya itu share seperti saya ini ikut programnya Iki nih, Kalor seumpama. Saya share ke mereka, tapi mereka itu seperti menutup diri gitu Pak. Bagaimana Pak? Saya sedikit curhat seperti itu. Bagaimana untuk menerapkan pembelajaran online ini agar bisa tembus ke anak-anak dan bisa disosialisasikan ke guru yang lainnya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu L dari Jombang. Ya. Luar biasa Ibu. Ibu mengajar di madrasah, ya. Tadi disampaikan di daerah pinggiran, tetapi Ibu memiliki semangat yang luar biasa. Ini saya apresiasi. Ya. Diceritakan di sana internet maju mundur, ya. Kemudian penggunaan HP meresahkan ini. Jadi jawaban saya sama seperti jawaban saya sebelumnya Ibu. Ya. Jadi jika ya penggunaan HP di sekolah itu disetujui, kemudian meresahkan wali murid, lakukan aturan yang bijak ya, dalam memanfaatkan. Jadi jika tidak ada aturan yang bijak yang diterapkan sekolah atau guru yang melakukan pembelajaran dengan siswa waktu itu, maka akan seperti itu. Saya punya contoh begini, Pak. Ini sudah cukup lama ya. Saya melakukan kunjungan di salah satu sekolah di sebuah kabupaten. Nah, sekolah itu luar biasa karena meskipun di kabupaten, sekolah tersebut memperbolehkan siswanya membawa HP di sekolah. Lalu ada satu sesi pembelajaran di mana saya ikut melihat proses guru itu mengajar di kelas. Dan guru itu mengajak siswanya memanfaatkan handphone. Tapi apa yang terjadi setelah proses pembelajaran itu berlangsung, di mana ada segmen HP-nya itu sudah tidak digunakan lagi. Tetapi karena saya ada di belakang, saya mengawasi siswa waktu itu, saya melihat siswanya masih saja menggunakan HP tersebut. Dan saya tahu persis siswa itu lagi buka apa. Jadi saya langsung panggil guru tersebut. Saya panggil guru tersebut untuk menegaskan lagi aturan main yang jelas, yang harus dipatuhi oleh siswanya. Jadi kalau kita tidak memiliki aturan main yang jelas, ya maka HP itu akan disalahgunakan dengan luar biasa oleh siswa. Karena yang namanya siswa ini lebih paham ya teknologi terkini gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian pembelajaran online kalau di-share ke teman-teman disangka sok tahu, ya. Kemudian ikut sadar IG ini juga banyak yang tidak respect ya. Saya boleh katakan bahwa Ibu sudah termasuk menjadi kategori guru penggerak. Dan guru penggerak itu kuncinya adalah didukung oleh kepala sekolah. Jadi pinter-pinternya Ibu untuk meyakinkan kepala sekolah bahwa di madrasah yang Ibu bekerja itu sudah saatnya untuk sadar akan teknologi, sadar akan TIK, khususnya untuk pembelajaran. Ketika kepala sekolah ini sudah bisa diyakinkan dan kepala sekolah ini mendukung, maka apa yang dilakukan oleh Ibu ini akan didukung oleh kepala sekolah. Jadi jangan sampai Ibu bergerak sendiri. Seorang guru penggerak itu akan tidak mampu melakukan apa-apa jika tidak bisa bekerja sama dengan pemangku kebijakan. Yang kedua, bekerja sama dengan rekan sejawat. Jadi, kalau saya boleh mengatakan, ketika Ibu melakukan praktik baik
di sekolah, ya kemudian banyak orang yang tidak respect, tetap lakukan itu. Karena ibu tidak melakukan sebuah kesalahan, tapi ibu melakukan praktik baik. Tapi yang ibu lakukan ini perlu didukung oleh pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya, sehingga nanti akan merembet ke semuanya, akhirnya semua mendukung. Saya kira itu. Kalau bekerja sendiri, saya yakin tidak akan maju seperti yang ibu harapkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi. Ada pertanyaan lagi, Pak, dari lewat chatting. Ini sedikit kontradiktif, Pak. Ini dari Bu Widuri. Pertanyaannya, bagaimana menyiasati ketidaksinkronan kebijakan pemerintah daerah yang mengeluarkan himbauan pelarangan penggunaan HP atau Android di sekolah. Di satu sisi, tuntutan pembelajaran abad 21 mengedepankan IT dalam proses pembelajaran. Mohon penjelasannya, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa ini dari Bu Widuri. Bagaimana menyikapi kebijakan pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah tidak mendukung kebijakan, misalkan contohnya membawa handphone di sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini banyak terjadi di mana-mana, Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan, bahwa kebijakan pemerintah ya untuk memanfaatkan TIK, ya, menggunakan apapun device-nya ya, untuk pembelajaran, ini perlu disikapi dengan bijaksana. Jadi ada sebagian daerah yang memang melarang. Jadi saya tahu persis. Nah, ada beberapa daerah yang melarang melalui kepala daerahnya, tidak memperbolehkan, ya. Tetapi banyak juga yang mengizinkan karena memang tahu pentingnya TIK untuk pembelajaran dan mampu untuk mengatur regulasi yang diterapkan. Lalu bagaimana menyikapi? Ya, tentunya ini di ranah pengambil kebijakan. Jadi kalau misalkan Bu Widuri ini sebagai guru di sana tidak memiliki power untuk melakukan bargaining untuk masalah kebijakan, apalagi jika pengambil kebijakan adalah bupati atau wali kota, maka sebetulnya yang bisa disampaikan adalah tunjukkan dan meyakinkan bahwa sebetulnya ketika kita menerapkan bisa kok. Ya, tentunya dalam hal ini koordinasi dengan kepala sekolah. Dan saya tahu persis ketika daerah yang melarang tersebut, itu tidak semua sekolah itu mengamini atau menyetujui kebijakan pemerintah daerah tersebut. Ya. Karena tidak semua sekolah itu juga tidak mau maju. Ya, karena yang saya lihat ya di sebuah kota di Indonesia ini, ketika bupatinya melarang, tetapi ada beberapa kepala sekolah yang sebetulnya menginginkan ya teknologi ini dimanfaatkan, termasuk menggunakan handphone. Nah, mungkin bisa saja digunakan tidak seharian penuh ya. Misalkan ada sebuah sekolah negeri yang saya lihat kemarin, itu ada sekolah yang mengizinkan siswanya membawa handphone, tetapi ketika masuk di sekolah langsung masuk di locker. Lockernya itu sudah ada bagiannya masing-masing. Kemudian ketika mapel tertentu yang gurunya meminta siswanya mengambil handphone, siswanya ambil handphone, digunakan di kelas, pembelajaran terjadi. Setelah pembelajaran selesai, siswanya suruh kembalikan handphone itu, dan itu bisa diambil setelah proses belajar mengajarnya selesai atau jam pulang sekolah. Itu ada juga sekolah yang menerapkan begitu karena dilarang membawa handphone. Tetapi kepala sekolahnya ini punya niatan bahwa kita harus maju. Nah, itu yang dilakukan. Memang kalau kita sebagai orang yang tidak masuk di ranah pengambil kebijakan, ini tentunya akan susah. Bagi saya, tunjukkan prestasi, ya, tunjukkan bukti bahwa dengan teknologi itu kita mampu menjadi lebih baik lagi, khususnya untuk dunia pendidikan di daerah tersebut. Misalkan melakukan event-event di luar jam sekolah,
Misalkan sekolah tersebut melakukan event-event, misalkan lomba pembuatan konten mobile learning untuk siswa di daerah tersebut, ya bekerjasama dengan swasta, ya semacam itu yang jadi memang harus disuarakan. Jadi kalau tidak pernah disuarakan, daerah tersebut pasti akan tidak akan pernah memanfaatkan TIK. Ya, saya kira itu. Dan langkah yang berikutnya adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan tentunya akan memberikan sosialisasi yang lebih lagi. Ya. Kami ada program di 34 provinsi, di berbagai kabupaten kota, bagaimana pentingnya pemanfaatan TIK. Jadi nanti Ibu bisa, ini Ibu Widuri dari mana tadi ya kira-kira? Dari Bima. Dari Bima, ya dari Bima kemarin kami juga sudah memberikan beberapa bantuan perangkat TIK untuk beberapa sekolah di sana. Jadi nanti Bu Widuri bisa hubungi nomor saya Bu ya, di materi saya tadi ya, sekolahnya mana, daerahnya mana, mungkin nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut supaya kami juga nge-push pemanfaatan teknologi di daerah sana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Selanjutnya Bu Indah. Ya, selanjutnya ada Ibu Nikmatia ya. Ya, silahkan Ibu Nikmatia. Untuk Ibu L, mohon raise hand-nya diturunkan ya, karena tadi sudah. Silahkan Ibu Nikmatia. Halo, Ibu Nikmatia. Oh iya, Ibu Nikmatia kayaknya belum prepare nih. Kemudian lanjut ke Ibu. Oh ini Bapak David dulu yang tadi duluan ya. Bapak David Tokada. Halo, Bapak David. Halo. Ya, silakan Pak. Halo, Pak David. Ya. Iya, mau berinteraksi langsung, bertanya mungkin Pak dengan Pak Agus? Untuk sementara tidak, Bu. Ya. Oh iya, kalau begitu mohon raise hand-nya diturunkan ya Pak, diklik kembali. Ya, selanjutnya kita ke Bapak Agung. Selamat malam Bapak Agung. Ya, selamat malam. Ya, disilakan Pak. Iya, matur suwun. Perkenalkan, nama saya Agung dari Kendal, Jawa Tengah. Dua yang perlu saya tanyakan Bapak Agus. Yang pertama, itu saya pernah memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya, baik itu video conference, duta rumah belajar maupun soal online. Seperti itu, pada saat pelatihan itu Bapak Ibu guru itu tertarik atau sangat semangat dalam pembuatan. Cuma dalam actionnya kepada siswa itu kelihatannya itu belum ada seperti itu setelah saya lihat perkembangannya. Itu mungkin bagaimana Pak untuk mengatasi hal seperti itu? Mindset saya selama ini kok Bapak Ibu guru itu mau diajak pelatihan itu jika terdapat mungkin surat dari kebijakan-kebijakan seperti itu, kebijakan dari pemerintah maupun itu dari dinas itu baru mau untuk mengikuti pelatihan. Tapi kalau saya mengadakan pelatihan sendiri itu kelihatannya agak kurang seperti itu. Terus yang kedua, pasien dalam pengawasan atau PDP. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ya, yang kedua silakan Bapak Agung. Halo, Pak Agung. Agung masih bisa monitor kah? Oh ya, untuk sementara satu pertanyaan dulu ya Pak Agung. Silakan Pak Agus. Tolong kita bantu rame-rame orang ibadah di masjid, di gereja, untuk memperingat pekerjaan mereka merawat tempat ibadah. Halo. Tempat ibadah tidak gunakan halo Pak Agus. Ya, halo. Ya, mungkin Pak Agung ini audionya lagi ada
error connection mungkin karena tidak melanjutkan pertanyaan. Mungkin bagaimana Pak Bambang? Saya Pertanyaan jawab dulu. pertama di ini aja dulu. Saya jawab dulu pertanyaan pertama. Iya, disilakan Pak. Baik, Pak Agung, terima kasih. Semoga mendengarkan suara saya, Agung. Melakukan pelatihan ini luar biasa, Pak Agung. Jadi Pak Agung ini termasuk luar biasa karena sudah menjadi trainer ya. Kemudian setelah melakukan pelatihan ke teman-teman guru, tetapi implementasi yang dilatihkan itu tidak dilakukan oleh teman-teman guru untuk siswanya. Jadi implementasi hasil pelatihannya tidak dilaksanakan oleh teman-teman guru di sana di Kendal ya. Jadi ini sangat disayangkan karena yang namanya konsep pelatihan itu tidak hanya sekedar kita merancang pelatihan, melakukan pelatihan, kemudian selesai, tidak. Nah, jadi konsep pelatihan itu harus sampai bagaimana evaluasinya, kemudian implementasinya, ya. Lalu bagaimana dengan evaluasinya, ya. Jadi bagaimana pengukurannya. Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Agung itu luar biasa, ya. Tetapi mungkin belum sampai ke level bagaimana ada penugasan, ada target-target tertentu yang harus dilakukan oleh peserta. Jadi, dalam sebuah pelatihan tidak bisa kita setelah melatih selesai, tidak, tetapi ada kesinambungannya seperti apa. Nah, salah satu trik yang bisa dilakukan adalah pelatihan itu jangan dilakukan sendiri. Kalau dilakukan sendiri, itu kekuatannya tidak akan besar ya, gaungnya tidak akan besar, tidak akan diminati. Tetapi bekerja samalah dengan dinas terkait, dinas pendidikan ya, dengan Pusdatin ya. Jadi bisa itu dilakukan. Ketika pelatihan itu sudah dilangsungkan, ada penugasan ya, kemudian mungkin ada proyek yang harus dilakukan. Jika guru itu sudah memenuhi target dan proyek, baru akan diberikan misalkan semacam sertifikat, ya, penghargaan dan lain sebagainya. Jadi saya kira yang namanya kolaborasi itu penting sekali, ya. Jadi jangan sampai melakukan pelatihan sendiri, ya. Jadi bisa koordinasi dengan dinas pendidikan atau ada di masing-masing daerah itu ada Balai Tekom, ada kami Pusdatin, ya, tidak masalah. Ya. Jadi kita bisa kolaborasi nanti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk Pak Agung tadi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak untuk tanggapannya di pertanyaan Pak Agung. Pak Agung bagaimana Pak? Yang pertanyaan yang kedua mungkin Ibu bisa? Iya, pertanyaan yang kedua tadi belum sempat didengar Pak. Yang pertanyaan yang kedua, saya pernah mendengar informasi bahwa ada namanya Duta Rumah Belajar secara offline seperti itu. Mungkin perbedaan antara Duta Rumah Belajar secara offline dengan online itu seperti apa? Dan kiranya itu kalau offline berarti kan membutuhkan sekiranya ada database gitu Pak Agus. Mungkin apakah saya juga bisa kiranya mendapatkan database seperti itu sehingga mungkin dari siswa-siswi saya juga hanya bisa mengakses konten belajar di Duta Rumah Belajar itu hanya butuh jaringan LAN seperti itu. Oh iya, silakan Pak Agus untuk ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi ini yang saya sampaikan juga mohon didengarkan oleh teman-teman guru yang lain bahwa Pustekom yang sekarang Pusdatin itu memiliki Duta Rumah Belajar atau yang sering kita sebut dengan DRB, ya, Duta Rumah Belajar. Artinya guru-guru tersebut itu adalah guru-guru yang sudah melalui proses mekanisme seleksi, ya, yang dilakukan internal Pusdatin sampai menjadi Duta Rumah Belajar. Acuannya adalah level TK guru yang ditetapkan oleh UNESCO, ya. Ada level paling bawah itu adalah level literasi, ya, kemudian ada level implementasi, level kreasi, dan level berbagi. Tentunya duta-duta rumah belajar ini adalah orang-orang yang paling tidak itu menguasai TIK untuk pembelajaran.
Sampai dengan saat ini kami juga terus mengasah kemampuan para DRB ini, Duta Rumah Belajar ini dengan berbagai hal. Salah satunya adalah kami mengajak mereka untuk menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Ya, ada classroom, ada inquiry, ada game, ya, ada Sole dan macam-macam. Ya. Jadi mereka tidak hanya kuat di TIK saja, tetapi juga di metode pembelajarannya. Kami ada Duta Rumah Belajar sejak tahun 2017, 2018, 2017, 18, 19. Jadi ada 3 tahun ini angkatan Duta Rumah Belajar yang sudah kami miliki, ya. Dan di tahun 2020 ini kami juga sedang mencari proses pencarian Duta Rumah Belajar. Lalu pertanyaan berikutnya adalah informasi DRB secara offline, ya. Jadi kita tidak pernah memiliki koneksi atau pembelajaran DRB melalui offline, tidak. Kalau itu secara offline mungkin adalah konten-konten rumah belajar yang kita sebar secara offline itu ada juga. Jadi kami punya konten-konten yang ada di rumah belajar itu kita simpan dalam satu drive, gitu. Itu yang kita sebar luaskan juga. Itu mulai bisa belajar melalui offline, begitu. Kemudian jangan lupa kami juga memiliki, selain DRB, kami juga memiliki SRB, Sahabat Rumah Belajar. Ya, jumlahnya setiap provinsi itu ada 29. Karena yang ranking 1 itu Duta Rumah Belajar, ranking 2 sampai 30 itu Sahabat Rumah Belajar. Nah, peran-peran duta maupun sahabat rumah belajar ini luar biasa di daerah masing-masing, karena saat ini benar-benar membantu dinas-dinas pendidikan di masing-masing provinsi untuk menggerakkan pembelajaran berbasis TIK. Ya, saya tekankan lagi, sahabat ataupun duta rumah belajar itu tidak serta-merta hanya rumah belajar saja yang dilakukan, tetapi pembelajaran berbasis TIK yang mereka juga lakukan. Inovasi-inovasi pembelajaran mereka lakukan. Meskipun yang utama adalah pekerjaannya adalah mensosialisasikan tentang rumah belajar, tetapi fakta di lapangan mereka juga membantu dinas pendidikan untuk menebarkan virus-virus kebaikan, yaitu pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi. Saya kira demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak buat tanggapannya. Selanjutnya Pak Bambang mungkin bisa ke room chat dulu. Oke, kita mau kembali ke room chat. Ini ada satu pertanyaan lagi dari kita lihat dari Poso, dari Pak Hendro di Poso, SMA 3 Poso. Saya mengajar PJOK. Saya bertanya, mohon maaf sebelumnya Pak, zaman sekarang game online sudah sangat menjamur di mana-mana. Kebanyakan siswa di sekolah saya banyak yang bermain game online. Dan saya sendiri melihat anak-anak punya kemampuan yang baik dalam bermain game tersebut. Pertanyaan saya, apakah saya salah kalau menganjurkan anak-anak untuk mengasah bakat mereka menjadi atlet, dalam hal ini atlet ekspor yang profesional? Apalagi dari Bapak Presiden sekarang membuat turnamen game online berskala nasional. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Dengan Pak siapa tadi? Pak Hendro dari Poso. Oke, Pak Hendro. Ya, luar biasa Pak Hendro mengajar tentang olahraga ini ya. Olahraga. Game online menjamur, iya. Ya. Nah, kalau siswa banyak menggunakan game online, iya. Ya, saya sepakat itu. Lalu, apakah salah jika Bapak menganjurkan siswanya menjadi atlet ya? Atlet yang game tadi, e-sport ya. Ya. Jadi kalau saya dukung Pak, karena kemarin di SEA Games kita kalah, ya. Jadi saya termasuk yang mengikuti kontingen Indonesia di cabang itu. Ya. Jadi
saya tunggu-tunggu kabarnya kok nggak menang, ternyata memang kalah. Jadi kalau Bapak menganjurkan siswanya untuk anaknya menjadi atlet nasional dalam hal permainan game olahraga tersebut, ya saya dukung, Pak. Jadi saya doakan Pak Hendro ini melahirkan atlet-atlet dari Indonesia yang menjadi juara, karena sekarang ini yang kita lihat adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita itu memiliki satu keberanian mengeksplorasi bakat minatnya, keberanian mengaktualisasi dirinya, ya. Kemudian berani menunjukkan prestasinya. Jadi kalau itu tidak didukung oleh orang tua, guru, pemerintah, ya itu tidak akan terwujud. Jadi Bapak salah satu orang yang akan mewujudkan itu. Jadi saya setuju sekali, Pak. Jadi tidak ada yang salah jika Bapak ingin menciptakan atlet-atlet dari siswa Bapak untuk menjadi atlet untuk bermain game olahraga tersebut. Jadi tetap semangat, Pak, ya. Terima kasih. Oke, Pak. Ini ada lagi, Pak, dari mana nih? Ini nggak jelas juga namanya nih. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Langsung aja nih, Pak. Sama persis dengan apa yang tadi Bapak sempat jelaskan, di mana di sekolah itu ada kondisi guru-guru yang senior, yang usianya sudah menjelang pensiun, yang dengan kondisi saat ini mereka dalam serba kebingungan dengan kondisi yang harus dengan dunia serba online, sementara kondisi yang seperti ini mau nggak mau mereka harus hadapi. Nah, bagaimana mengantisipasi guru yang seperti ini, Pak? Oke. Terima kasih. Dari mana, Pak, gurunya tadi? Dari Pikisbi. Oke. Ketika kita menghadapi guru-guru senior, guru-guru yang sudah mendekati pensiun, begitu ya. Yeah. Kemudian mereka harus menghadapi dunia TIK, online, kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Maka sebetulnya kalau saya akan menghadapinya dengan rileks, ya. Jadi contoh kasusnya begini, Bapak Ibu. Saya sering bertanya kepada guru-guru yang mendekati pensiun. Saya tanya, Pak, Bu, gimana untuk teknologi yang sekarang ini? Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi enggak? Gitu. Jawabannya sama. Rata-rata jawabannya sama. Semuanya sama. Jawabannya adalah, kami sudah mau pensiun, Pak. Ngapain kami mainan teknologi? Gitu. Itu yang pernah saya alami ketika saya bertanya. Kemudian suatu saat ada aturan main, guru itu harus sertifikasi. Ketika sudah mau sertifikasi, guru-guru yang diutamakan adalah guru-guru yang sudah berumur, begitu. Mereka akhirnya kebingungan. Bagaimana ini cara memanfaatkan laptop, bagaimana cara memanfaatkan komputer, bagaimana harus klik sana klik sini, bagaimana cara pegang mouse, memanfaatkan mouse. Itu banyak sekali terjadi. Maka saya cukup mengatakan demikian, Bapak Ibu di rumah punya anak, punya cucu, ya. Bapak Ibu pegang handphone sekarang ini. Tapi tidak sadar Bapak Ibu sudah memanfaatkan Internet of Things, saya bilang begitu. Apa itu, Pak, Internet of Things? Ibu pernah pesen GoFood kan melalui aplikasi di HP? Dia menjawab, iya pernah, Pak. Oke. Kemudian saya bertanya, Ibu pernah belanja online kan melalui handphone, melalui internet, melalui handphone? Iya. Nah, artinya apa? Bagaimana kita mengemas supaya guru-guru kita yang sudah cukup umur ini itu tidak serta-merta langsung anti terhadap TIK, tidak. Tetapi bagaimana kita mengemas supaya memberikan motivasi, memberikan pengertian bahwa internet atau teknologi itu sekarang ini sudah dimanfaatkan oleh
Bapak Ibu loh, contohnya bla bla dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak melakukan itu di dunia pembelajaran? Jadi memang perlu penyampaian yang lebih familiar, yang lebih pendekatannya lebih kekeluargaan begitu ya, supaya mereka akhirnya lama-lama mau memanfaatkan teknologi itu. Nah, tentunya diimbangi dengan misalkan ada yang melatih, ada yang mengajarkan, misalkan guru-guru yang muda itu mengajarkan pelan-pelan ya. Dan itu memang butuh keseriusan untuk menggarap hal itu. Nah, kuncinya ada di kepala sekolah. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa sekarang ini ya, teknologi itu tidak melihat umur. Siapa saja itu pasti bersentuhan dengan teknologi. Mau tidak mau harus bersentuhan dengan teknologi. Nah, saya tutup dengan sebuah cerita. Jawaban saya ini, saya punya dulu waktu di kantor di Semarang di BPMPK di multimedia, saya punya bendahara. Bendahara ini mau pensiun. Lalu kami mengatakan kepada bendahara itu, Bu, sekarang ini yang namanya kwitansi, laporan keuangan itu semua harus diketik melalui komputer, menggunakan software bla 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 dan seterusnya. Kemudian nanti kalau sudah jadi, di print, disambungkan dengan printer, kemudian di print, kemudian dicetak, kemudian dokumen itu jadi. Dan bendahara saya ini masih menggunakan ketik manual, mesin ketik manual yang jadul. Dia tidak pernah mau menggunakan teknologi. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya tidak kurang akal. Saya belikan mesin ketik tetapi yang digital, yang bisa dimundurin secara otomatis delnya, jadi teksnya itu bisa terhapus secara otomatis, tetapi gayanya, nuansanya itu masih ketik jadul, ya, tapi sudah ada layarnya. Itu saya belikan alatnya. Lalu setelah sebulan, 2 bulan, wah ternyata kalau menghapus enak ya, tinggal del gitu ya, tidak ditarik diganti kertas dan seterusnya begitu. Dan setelah merasakan enaknya itu dan familiar, akhirnya saya ganti. Udah, Bu, alatnya ganti laptop seperti ini, penggunaannya sama dan seterusnya. Baru akhirnya mau menggunakan teknologi yang terkini. Saya pikir guru-guru yang memiliki usia-usia yang sudah cukup berumur, ya tentunya akan sangat rentan untuk menerima dengan cepat begitu. Nah, perlu pendekatan yang saya pikir harus dilakukan oleh orang-orang yang peduli. Jika tidak ada orang yang peduli, ya wassalam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Bu, lanjut Bu Indah. Ya, kita lanjut ke partisipan yang malam hari ini sudah raise hand. Ada Ibu Aning Taskia. Halo, Ibu Aning. Halo, Ibu Aning Taskia. Halo, Bu Aning, bisa monitor suara saya? Halo, Bu Aning. Oh iya, kita pindah dulu kepada lewati saja Ibu Indah. Kita lanjut ke Bapak David. Nggak ada audionya nih. David mungkin. Selanjutnya ada Bapak apa Ibu ya, Riang. Halo, selamat Bapak Ibu Riang. Halo. Masalah audio barangkali lagi. Selanjutnya Ibu Vera. Halo, Ibu Vera. Kita kembali dulu ke Bapak Gusti. Ini mungkin ada pertanyaan lagi. Halo, Ibu Vera. Lanjut saja kalau gitu ya. Nah ya. Halo, Bapak Gusti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Gusti Putus Madiputra dari SMP Negeri 1 Amblapura. Khusus buat Pak Agus ini saya ingin bertanya lagi. Yang pertama, saya sedikit mengalami masalah yang berkaitan dengan masalah katakanlah belajar online, terutama untuk ulangan online. Sementara itu wifi yang ada di sekolah saya tidak menjangkau kelas yang saya ajar. Di sisi lain, sekolah saya tidak mengizinkan membawa HP untuk peserta didik. Ya, kadang-kadang saya juga kadang-kadang merasa berat karena ketika saya akan mengadakan ulangan online, saya mengizinkan anak membawa HP, tetapi di jam awal saya harus kumpulkan dulu HP itu. Pas saya akan memberikan ulangan baru dibagikan, habis ulangan saya kumpulkan lagi, nanti akan pulang baru dibagikan. Agak ribet bagi saya. Itu yang mohon petunjuk bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran online jika situasinya seperti itu. Yang pertama. Lagi satu, ini berkaitan dengan guru penggerak, Pak Agus. Ya. Jujur, saya sudah mendaftar sebagai guru penggerak dan saya pernah mendapatkan arahan dari salah seorang tokoh, ya, yaitu Bu Ice, bahwa sebagai guru penggerak saya harus siap membimbing teman terkait dengan pembelajaran, terutama pembelajaran online. Namun di sekolah tempat saya mengajar, saya kurang mendapatkan dukungan, baik dari kepala sekolah maupun dari teman. Ya, bahkan ada yang ya sampai-sampai saya dicoroti caper, cari perhatian. Saya sama sekali tidak ada cari perhatian. Sementara itu di sisi lain saya lebih sering jadinya membantu teman-teman yang ada di sekolah lain untuk masalah terutama ini membimbing dalam hal pembelajaran online. Nah, mohon petunjuk Bapak. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Gusti. Biasa ini Pak Gusti ya. Ya, jadi, betul. Pak Gusti mengajar kelas berapa, Pak? Saya mengajar kelas 7 bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris kelas 7 ya. Jadi Pak Gusti ini mau menerapkan ulangan online, ya, pembelajaran online, tetapi wifi-nya tidak terjangkau, kemudian tidak didukung oleh lain. Nah, sebetulnya bisa disiasati ya, bisa disiasati. Tetapi siasat apapun ya, siasat apapun tidak akan pernah memuaskan jika kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa guru penggerak itu syarat utamanya didukung oleh kepala sekolah. Selama guru penggerak itu tidak didukung oleh kepala sekolah, maka tidak akan mungkin bisa menjadi guru penggerak yang bisa mengaplikasikan apa yang ingin dilakukan. Itu masalah saya, Pak. Ya, jadi syaratnya adalah Bapak harus baik-baik sama kepala sekolah, itu yang pertama dan itu wajib. Ya, jadi harus baik-baik dengan kepala sekolah dan ngomong apa adanya dengan kepala sekolah. Pak, saya itu ingin pembelajaran menggunakan bla 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 dan seterusnya. Itu sampaikan aja bahwa bahkan kalau perlu dibuat sebuah testimoni dari anak-anak bahwa lebih nyaman, lebih enak, lebih senang belajar menggunakan TIK atau belajar online. Itu yang akhirnya akan meyakinkan guru, kepala sekolah, orang tua bahwa ya memang dari siswanya sendiri yang menginginkan begitu. Jadi jangan sampai Bapak melakukan hal yang frontal terus ya. Artinya tidak didukung ya, frontal terus maka tidak akan pernah didukung. Jadi harus syarat utamanya adalah harus baik sama kepala sekolah, meyakinkan kepala sekolah ya, dengan berbagai cara termasuk yang tadi saya katakan tadi, bisa testimoni siswanya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang berikutnya saran saya ini Pak ya, malah ketika di sekolah Bapak ini belum berhasil, Bapak jangan sampai melakukan action di sekolah yang lain. Jadi pasti akan terjadi penolakan yang lebih besar lagi di sekolah Bapak. Jadi yang harus dikerjakan Bapak adalah meyakinkan kepala sekolah, meyakinkan guru, teman-teman lainnya,
bahwa apa yang Bapak lakukan, praktik baik yang Bapak lakukan itu memang benar-benar bermanfaat, gitu. Dan itu didukung oleh siswanya begitu. Jadi kalau sudah ada dukungan, wifi-nya mau ditambah alatnya supaya nyampe di kelasnya Bapak, bandwidth-nya internet ditambah supaya lebih kenceng lagi, ya, siswanya boleh membawa HP di sekolah dan lain sebagainya, pembelajaran TIK diizinkan secara penuh, nah, itu pasti akan sangat luar biasa. 3 aspek Pak yang tadi saya katakan, aspek kebijakan, aspek sarana, dan aspek kompetensi. Aspek kebijakan ini yang harus jalan dulu. Ya, jadi harus baik-baik dengan kepala sekolah dan meyakinkan kepala sekolah. Saya kira itu Pak, betul. Pak, Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agus. Sama-sama. Oke Bapak dan Ibu sekalian, sudah 2 jam kita mengudara bersama. Tentunya pasti banyak pertanyaan yang belum terbaca ataupun pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat disampaikan. Namun di sisi lain, keterbatasan waktu menjadi satu dan lain hal yang harus memaksakan kita untuk berpisah. Apalagi teman-teman di Indonesia Timur, sekarang sudah masuk jam 11 malam. Saya yakin Pak Agus juga mungkin belum sempat makan malam, Pak. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak Bambang. Ya. Ya, ini ada info di room chat sedikit dari panitia, 8 menit lagi katanya. Ada pertanyaan lagi di room chat, mungkin bisa yang terakhir ya. Betul. Ya. Saya sebenarnya mau menginformasikan, tinggal untuk 1-2 pertanyaan lagi kita akan mengulas sebelum kita akhiri. Di room chat atau yang ini aja Bu? Ini di room chat masih ada pertanyaan Pak. Kalau yang di raise hand tadi sudah saya coba Oke. audio semua. Iya. Ntar saya lihat dulu sampai mana tadi yang saya baca. 1 pertanyaan lagi kita bacakan. Ini tadi dari Pak Made sudah disampaikan ulang lagi tadi. Dari Bapak Kanisius mungkin, Bapak Kanisius Boko di Nusa Tenggara Timur. Pak Kanisius. Ya, yang terakhir tuh Pak di room chat. Oke. Dari Bapak Kanisius NTT. Saya salah satu dari sahabat Rumah Belajar tahun 2018. Izin bertanya Pak, bagaimana caranya mendapat portal Rumah Belajar yang offline? Kayaknya pertanyaan yang simpel nih Pak. Silakan Pak Agus. Baik, jawabannya ada 2 Pak. Untuk Pak Kanisius dari GKO NTT. Jawaban yang pertama, cara mendapatkan konten Rumah Belajar secara offline, bisa menghubungi Pusdatin, ya. Yang kedua bisa menghubungi Duta Rumah Belajar dari NTT, ada Mas Ferdinand ya sama Ibu Glory, ya. Jadi ada Duta Rumah Belajar yang bisa ditanya di sana untuk mendapatkan konten Rumah Belajar secara offline atau menghubungi Pusdatin langsung. Jadi nanti kita bisa kirim. Saya kira itu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas pencerahannya pada malam hari ini. Sepatah kata, 2 patah kata, Pak, yang bisa menjadikan kesimpulan dan penyemangat buat kami sekalian yang hadir saat ini, Pak. Dipersilakan, Pak. Baik. Bagi sahabat Sadar IGI di seluruh Indonesia, saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa ketika kita menjadi guru penggerak di sekolah kita masing-masing, dan saya yakin itu bahwa Bapak Ibu nantinya akan menjadi guru penggerak di sekolah masing-masing. Ya, jadilah guru yang terus melakukan praktik baik, terus berinovasi, berkreasi, ya, dengan memanfaatkan TIK untuk kemajuan dunia pembelajaran, dunia pendidikan di Indonesia. Saya kira itu sehat dan sukses selalu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak dan Ibu sekalian,
saya akhiri kegiatan kita malam hari ini. Jika saya punya salah kata dan ucap yang terlontar, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita bisa bersua kembali pada kegiatan dan sesi yang berbeda dengan pembicara yang berbeda. Tentunya bersama kegiatan Sadar IG. Baik Bapak dan Ibu, saya Bambang Setiawan dari SMK PP Negeri Bima, pamit diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi